Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul, yang pertama itu apa itu hukum, yang kedua asas dan norma, yang ketiga sumber hukum dan sistem hukum. Kita yang pertama dulu ya. Secara umum, hukum merupakan suatu sistem yang dibuat oleh pihak berwenang atau pemerintah di suatu negara yang berisi aturan atau norma yang ditetapkan guna menciptakan situasi kedamaian dan ketertiban di negara tersebut. Pengertian hukum juga meliputi sanksi yang menyertai bagi siapapun yang melanggar aturan yang telah ditetapkan, sehingga dengan adanya hukum tersebut suatu negara akan lebih nyaman dan meminimalisir tingkat kejahatan yang terjadi di masyarakat. Selain pengertian hukum, kita juga harus memahami apa itu tujuan hukum. Oke, yang pertama, tujuan hukum itu mengatur segala tingkah laku manusia agar terarah ke hal yang positif dan tidak merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain. Yang kedua, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dan setiap orang yang tinggal di negara tersebut. Yang ketiga, membangun kesadaran dan dari setiap orang tentang pentingnya sistem hukum yang berlaku di negara tersebut. Selanjutnya kita akan mengenal macam-macam hukum. Yang pertama ada hukum adat. Yang kedua ada hukum Islam. Yang ketiga ada hukum Anglo-Saxon. Yang keempat ada hukum Eropa kontinental. Terus contoh-contoh hukum. Contoh-contoh hukum itu ada hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum internasional. Selanjutnya asas. Asas itu adalah satu dasar atau hukum dalam KBBI. Pengertian asas adalah prinsip dasar yang mendasari acuan berpikir seseorang dalam mengambil keputusan yang penting di dalam hidupnya. Ada beberapa asas yang ditetapkan dan dianut oleh Indonesia, antara lain yaitu asas kekeluargaan, asas kedaulatan rakyat, asas mengenai pembagian kekuasaan, asas hukum, dan asas kewarganegaraan. Kedua asas yang terakhir ini merupakan asas yang banyak dan paling sering dibicarakan. Untuk itu kita akan membahas keduanya satu persatu. Asas hukum. Asas hukum adalah pikiran dasar yang bersifat umum menjadi latar belakang yang konkret bagi lahirnya sistem hukum dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dengan sifat-sifat umum dalam peraturan yang konkret. Adapun fungsi asas hukum adalah fungsi asas hukum dalam suatu hukum yang menjadi dasar pada eksistensinya pada rumusan pembentuk undang-undang dan hakim. Fungsi asas hukum dalam ilmu hukum hanya bersifat mengatur dan menjelaskan dengan tujuan memberi ikhtiar, tidak tergolong pada hukum positif. Selanjutnya asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan adalah asas yang digunakan sebagai penentu layak atau tidaknya seseorang digolongkan dan dianggap sebagai seorang warga negara. Ada dua hal yang digunakan untuk menentukan hal tersebut, antara lain yaitu asas keturunan dan asas kedaerahan.
Asas keturunan itu asas yang ditentukan berdasarkan keturunan yang orang tersebut berdasarkan warga negaranya asal dari orang tua yang bersangkutan. Jadi asas keturunan ini orang tuanya dari misalnya dari negara Indonesia, berarti keturunannya adalah warga Indonesia. Yang kedua, asas kedaerahan. Asas ini dibentuk berdasarkan tempat lahir dari orang yang bersangkutan. Berarti di mana dia lahir, disitulah dia disangkutkan asas kedaerahannya. Selanjutnya yaitu sumber hukum. Sumber hukum adalah segala yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan yang apabila dilanggar memiliki sanksi yang tegas. Sumber hukum dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Satu, sumber hukum material dapat ditinjau dari berbagai sudut. Contoh sudut filsafat, sejarah sosial, ekonomi, dan lain-lain. Dari segi ekonomi mengatakan, yang menyebabkan timbulnya hukum adalah kebutuhan-kebutuhan ekonomi dalam masyarakat. Dari segi sosial, menyatakan sumber-sumber hukum ialah peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat. 2. Sumber-sumber hukum formal yaitu yang pertama, undang-undang. Undang-undang seringkali disebut sebagai sumber hukum utama yang paling sering diidentikan sebagai sumber hukum itu sendiri. Bahkan seringkali ada pemahaman yang salah yang menganggap hukum sama dengan undang-undang. Apakah hukum sama dengan undang-undang? Perundang-undangan adalah peraturan yang dibuat oleh badan yang berwenang untuk itu dan sifatnya mengikat. Berarti perundang-undangan itu sifatnya mengikat. Sedangkan kita beralih ke sistem hukum. Setiap negara memiliki sistem, norma, dan prinsip hukum yang berbeda-beda sesuai dengan konteks wilayah negara tersebut. Biasanya sistem hukum ini dipengaruhi oleh adat, agama, hingga warisan kolonial yang sempat menjajah negara yang bersangkutan. Sistem Indonesia menganut sistem hukum rule of law yang diambil dari prinsip Roma Belanda. Sistem ini merupakan gubahan dari warisan penjajahan Belanda. Diatur dengan campuran hukum adat dan hukum agama yang diakui di Indonesia, sedangkan sumber hukumnya diadaptasi dari negara Anglo-Saxon dan hukum Eropa kontinental. Sistem hukum Eropa kontinental menjadi sumber hukum. Indonesia merupakan sistem hukum yang mengutamakan sumber hukum tertulis sebagai sumber hukum. Tujuan penerapan hukum adalah mendapatkan kepastian hukum bagi seluruh warga Indonesia. Hukum civil law atau hukum sipil. Hukum sipil ini adalah sistem hukum yang banyak digunakan di negara-negara seluruh dunia. Pada prinsipnya, hukum sipil ini diorganisasikan melalui otoritas legal yang disematkan melalui kode-kode tertulis. Hukum sipil berasal dari hukum Romawi, Jerman, dan ditetapkan di benua Eropa, Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan beberapa negara lainnya. Selanjutnya ada common law. Common law ini berlawanan dengan kodifikasi hukum di hukum sipil. Pada sistem common law, jurisprudensi adalah sumber hukum utama dan ia menganut doktrin sistem presiden. Menurut Nurul Qomar, dalam perbandingan sistem hukum dan peradilan civil law, sistem common law, sistem doktrin, sistem
preseden dan substansial, mengandung makna bahwa hukum terikat putusan hakim untuk mengikuti dan menerapkan putusan pengadilan terdahulu, baik yang ia buat sendiri atau oleh pendahulunya untuk kasus serupa. Sistem common law berasal dari Inggris yang ditetapkan di banyak negara berbahasa Inggris seperti Australia, Kanada, Amerika, Wales, dan negara-negara lainnya. Selanjutnya ada hukum customary law atau hukum adat. Hukum adat ini berasal dari kebiasaan yang melekat di komunitas tertentu. Ciri lazim hukum biasanya berdasarkan hukum tidak tertulis. Selain itu tidak berada pada masyarakat yang sudah berlaku secara luas sehingga diterima secara umum. Secara hukum, ia juga turut mengatur relasi sosial secara umum. Penerapan hukum adat biasanya ditemui di negara-negara Afrika dan Kepulauan Pasifik serta beberapa negara di Asia. Selanjutnya ada hukum religious law atau yang biasa disebut hukum agama. Sistem hukum agama adalah sistem hukum yang diatur berdasarkan kitab suci dan kepercayaan agama. Hukum Islam atau hukum syariah adalah sistem hukum yang paling banyak diterapkan sebagai hukum agama. Ia mengatur kehidupan publik privat masyarakatnya. Lazimnya hukum agama Islam kerap ditemukan di beberapa benua Afrika, Timur Tengah, Asia Tengah, Asia Selatan, dan juga beberapa negara yang masyarakat mayoritas Muslim. Selanjutnya ada mixed law atau hukum campuran. Hukum campuran merujuk pada kombinasi berbagai elemen hukum legal yang telah dipaparkan di atas. Hukum juga dikenal dengan sebutan hukum pluralistik. Ia menggabungkan beberapa sistem legal seperti hukum sipil, hukum adat, dan hukum agama. Hukum campuran kerap ditemukan di negara bekas jajahan yang selepas kemerdekaannya masih mempertahankan beberapa elemen hukum kolonial dan menyesuaikan dengan konteks masyarakat pada saat itu. Beberapa sistem hukum campuran dapat ditemukan di negara Laosina yang menggabungkan antara hukum sipil dan common law. Demikian juga Afghanistan yang mencampurkan antara hukum sipil dan hukum adat dan aturan syariah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, sumber hukum formal, yaitu undang-undang. Undang-undang seringkali disebut sebagai sumber hukum utama yang paling penting, yang sifatnya mengikat. Tapi seringkali undang-undang ini disamakan dengan hukum. Terus ada kebiasaan. Kebiasaan ialah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang dalam kurun waktu tertentu. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dengan sedemikian rupa sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum, maka dengan demikian timbullah suatu kebiasaan hukum dengan pergaulan hidup yang dipandang sebagai hukum. Terus ada traktat. Apabila terdapat kesepakatan antar setidaknya dua orang dengan suatu hal dan kemudian mengadakan perjanjian, maka sebagai akibat perjanjian ini adalah bahwa pihak-pihak yang bersangkutan terkait pada isi perjanjian tersebut. Aturan tentang kebebasan berkontrak diatur dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
yang mana menyatakan perjanjian tersebut dibuat secara sah menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Salah satu hukum Pacta Sunt Servanda menyatakan bahwa perjanjian harus ditepati. Selanjutnya ada jurisprudensi, keputusan hakim. Jurisprudensi atau pengumuman atau yang biasa disebut keputusan hakim dalam persidangan yang terjadi sebelumnya menjadi salah satu bahan pertimbangan hakim memutuskan suatu perkara yang serupa. Selanjutnya ada doktrin, pendapat para ahli. Pendapat para sarjana hukum yang diterima juga mempunyai pengaruh dalam pengambilan keputusan hakim.